Kita ini yang 250 juta ini tersedot energi kita itu, tersedot banyak sekali untuk kita saling menjelekkan satu sama lain gitu. Kan tidak boleh dibiarkan. Gak usah kita cari siapa yang salah ya, karena kalau kita bicara siapa yang salah, mungkin kita semua punya kontribusi dalam situasi ini. Tidak boleh putus asa, itu yang pertama. Untuk terus membangun jembatan dengan semua kelompok, termasuk juga dengan saudara-saudara kita yang mungkin beda pemahamannya. Kan tidak berarti bahwa kalau hari ini kita punya pemahaman yang misalnya ekstrim ya, lalu besok pasti begitu kan, enggak. Kita ini kan setiap hari ada proses dengan orang, ketemu orang, membaca buku, berdialog. Yang bahaya adalah kalau ada alienasi. Nah, alienasi itu kan bisa terbangun secara resmi ataupun non resmi lah gitu ya. Ya secara resmi misalnya alienasi itu berupa misalnya masyarakat beramai-ramai mempariakan kelompok tertentu misalnya. Makin dijauhi kan semakin mengkristal. Dia akan semakin terbangun militansi itu. Harus terus berdialog. Dan esensi dari Wasatiyah itu sebenarnya itu. Anda boleh beda sama kami, tapi yuk kita dialog terus gitu. Kita cari titik temu terus berdialog. Supaya kontestasi ini, kalau dalam bahasa Islam itu saya sampaikan ya berfastabiqul khairat gitu. Jadi Indonesia ini adalah rumah kita, masing-masing dari yang isi rumah ini ingin supaya rumah ini bagaimana dia bisa kontribusi rumahnya menjadi rumah yang paling indah gitu loh. Jadi bukan kita satu sama lain saling intip lalu ngerusak kamar teman gitu, enggak gitu. Saya ini kan bagian dari alumni Al-Azhar ya, internasional. Guru-guru kami dan termasuk Grand Syekh itu Imam Besar Al-Azhar itu selalu menasehati dan mewasiatkan gitu. Dimanapun kamu ada, kembali ke negara masing-masing, maka usunglah dan perkuatlah yang diistilahkan bahasa Arab itu wasatiyatul Islam atau Islam moderat. Dia akan menciptakan keseimbangan di masyarakat, sekaligus dia menjadi katup pengaman bagi dinamika apapun gitu, karena kesemuanya nanti akan berporos kepada pemahaman yang moderat. Tidak pernah ada satu konsep yang ekstrim ya, yang meletakkan misalnya wacana dalam masalah politik itu diletakkan dalam konteks saling menghancurkan. Wacana dalam masalah ekonomi itu diletakkan dalam konteks saling menegasikan. Nah itu nggak ada kalau konsep wasatiyah ini dijaga gitu. Substansi yang paling banyak saya sampaikan itu masalah itu sebenarnya. Dan tidak pernah sekalipun saya bicara masalah politik praktis ya. Kesempatan apapun lah, seminar juga saya tidak pernah masuk ke politik praktis. Pilih A, jangan pilih si B, atau menjudge sesuatu atau seseorang atau kelompok tertentu sebagai kelompok yang 100% salah dan yang inilah yang lebih baik dan seterusnya. Itu keluar dari wasatiyatul Islam itu gitu. Keluar dari sikap moderasi Islam itu. Karena bagian dari itu kan menyadari bahwa interaksi sosial kita dalam ranah apapun ya, itu selalu sifatnya kan saling mengisi dan melengkapi. Jadi tidak pernah ada seorang yang bisa memonopoli kebenaran. Lalu pihak yang lain itu 100% juga salah. Ada relawan-relawan masyarakat gitu, macam-macam lah. Ya saya menangkap itu sebagai harapan. Dan rasanya jauh lebih baik ya. Dan memang seharusnya bahwa ketika masyarakat itu punya aspirasi, dia selalu mengorganisir diri dalam sesuatu yang legal, yang baik gitu. Tidak membentuk misalnya clandestine gitu kan, organisasi bawah tanah yang destruktif gitu. Tapi dia dengan sengaja misalnya membangun satu ajakan untuk ikut bergabung bersama dalam satu ide. Saya pikir bagus saja, nggak masalah. Tapi kan tetap saja kita sudah punya kesepakatan bahwa kalau kepemimpinan nasional itu ada alurnya. Pada akhirnya yang kita inginkan itu adalah kontestasi demokrasi ini semua terhidang di atas meja gitu loh. Dalam bentuk ide dan gagasan. Di sisi lain ada proses politik ya kan yang menentukan para pimpinan partai dan beliau-beliau yang punya otoritas gitu ya. Kalau saya sih nothing tulus lah. Saya tidak menjadikan ini sebagai satu ambisi yang harus saya kejar dengan
mati-matian. Nah, 2019 bukanlah akhir dari hidup kita ya, tapi kita bisa berkontribusi dimanapun lah. Kalau kemudian muncul di survei terus ada nama Tuan Guru Bajang, ya disyukuri saja gitu. Itu satu persepsi yang baik, tapi sekali lagi persepsi itu kan sangat dinamis ya. Komunikasi tentang pilpres apa ya belum pernah ada gitu. Dengan secara formal dengan pimpinan partai apa ya belum pernah ada. Ini bukan gerakan yang didesain untuk mencari posisi gitu dari awal gitu untuk harus maju pilpres, bukan begitu. Ada aspirasi itu dia muncul di tengah gitu setelah proses kita berinteraksi dengan masyarakat gitu. Kalau Pak Gatot kan interaksi saya sama beliau ketika beliau menjadi Panglima dan sebelumnya Kasat ya. Ya beliau pejuang, jelas ya beliau pejuang lah. Tidak mungkin seorang jadi Panglima kecuali dia sudah punya kontribusi yang luar biasa untuk Indonesia juga gitu. Pak Prabowo juga kita tahu lah kan juga beliau punya kontribusi luar biasa ya. Artinya pembebasan Sandra, Mapenduma dan banyak hal lah. Tidak ada orang sempurna, tapi Anda mau cari di mana orang sempurna? Kan tidak ada. Pak Jokowi juga putra bangsa yang luar biasa. Saya sangat hormat kepada Pak SBY dan ya beliau orang yang sangat taat pada sistem. Dan di Demokrat itu kan ada sistem untuk menentukan siapa, dan penentuan itu belum dilakukan gitu. Ya di politik Indonesia rasanya sering sekali peristiwa politik itu ditentukan di saat-saat terakhir. Ya, jadi mungkin kalau bapak-bapak, teman-teman, sahabat-sahabat pengen kejelasan, sama seperti saya juga pengen kejelasan, kayak apa sih kira-kira, ya kita tunggu sampai saat terakhir.